Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Nah, di sini yang akan Ibu terangkan yaitu tentang pengertian teks eksplanasi, tujuan teks eksplanasi, ciri-ciri teks eksplanasi, struktur teks eksplanasi, kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi, serta contoh dari eksplanasi. Selanjutnya yaitu pengertian dari teks eksplanasi. Oke, teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya bisa terjadi. Suatu peristiwa, baik peristiwa alam maupun sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu mempunyai hubungan sebab akibat dan proses. Selanjutnya yaitu tujuan dari teks eksplanasi. Pertama, menjelaskan fenomena yang terjadi. Yang kedua, menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Selanjutnya, ciri-ciri dari teks eksplanasi. Pertama, strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Kedua, informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Ketiga, faktual tersebut memuat informasi yang bersifat ilmiah atau keilmuan, contohnya sains. Keempat, sifatnya informatif dan tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Kelima atau terakhir, memiliki atau menggunakan square marker seperti pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Bisa juga menggunakan pertama, berikutnya, dan terakhir. Selanjutnya, struktur dari teks eksplanasi. Di sini terdiri dari 3 bagian ya. Bagian pertama, pernyataan umum. Bagian kedua, urutan sebab akibat. Bagian ketiga, interpretasi. Nah, yang pertama, pernyataan umum berisi pernyataan umum mengenai topik yang akan dijelaskan proses-proses terjadinya atau proses keberadaan. Yang kedua, urutan sebab akibat. Berisi mengenai detail penjelasan proses terjadinya yang disajikan secara urut atau bertahap dari yang paling awal hingga yang paling akhir. Yang ketiga, interpretasi. Berisi tentang kesimpulan mengenai topik yang telah dijelaskan. Selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan. Di dalam teks eksplanasi biasanya mengandung ciri kaidah kebahasaan berikut. Pertama, fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia atau non-human partisipan. Contoh, tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan udara. Kedua, dimungkinkan menggunakan istilah ilmiah. Ketiga, lebih banyak menggunakan verba material dan verba relasional atau kata kerja aktif. Keempat, menggunakan konjungsi waktu dan kausal. Contohnya menggunakan sehingga, sebelum, pertama, jika, bila, dan kemudian. Selanjutnya yang kelima ya, menggunakan kalimat pasif. Terakhir, yang keenam, eksplanasi ditulis untuk membuat justifikasi bahwa sesuatu yang diterangkan secara kausal itu benar adanya. Selanjutnya yang terakhir, contoh
Contoh dari teks eksplanasi. Di sini Ibu mengambil contoh dari gerhana bulan. Pertama, bagian pertamanya yaitu pernyataan umumnya ya, atau pembukanya. Nah, teksnya. Gerhana bulan merupakan salah satu fenomena alam yang sering kita jumpai. Peristiwa alam ini terjadi apabila bulan beroposisi dengan matahari. Namun, oposisi bulan dengan matahari tidak akan selamanya menghasilkan peristiwa gerhana bulan. Mengapa? Sebab kemiringan bidang orbit bulan terhadap bidang ekliptika sebesar akan ada saat di mana terjadi perpotongan bidang orbit bulan dengan bidang ekliptika, yang kemudian akan menyebabkan munculnya dua titik yang juga dikenal dengan istilah node. Nah, gerhana bulan akan terjadi apabila bulan beroposisi dengan titik node tersebut. Dibutuhkan sekitar 29,53 hari sampai bulan bergerak dari satu titik ke titik oposisi lainnya. Nah, tadi bagian pernyataan umum atau pembukanya. Yang kedua yaitu deretan penjelas atau isinya. Nah, teksnya ada yaitu faktanya, ketika terjadi gerhana bulan, sebenarnya terkadang penampakan bulan masih dapat terlihat. Hal ini disebabkan karena sinar matahari yang masih tersisa berbelok menuju arah bulan oleh atmosfer bumi. Sinar matahari yang dibelokkan itu tentu memiliki spektrum cahaya kemerahan, yang merupakan alasan mengapa saat peristiwa gerhana bulan, tampilan bulan akan terlihat lebih gelap, biasanya berwarna merah gelap, jingga, atau bahkan coklat. Untuk mengamati gerhana bulan, dapat Anda lakukan dengan mata telanjang tanpa adanya bahaya sedikit pun. Pada saat terjadi gerhana bulan, umat Islam yang melihat dan mengamati peristiwa gerhana tersebut disunahkan untuk melakukan sholat gerhana bulan atau sholat khusyuk. Yang ketiga, terakhir, yaitu interpretasi. Teksnya, ketika bayangan bumi menutupi sebagian atau seluruh penampakan bulan, maka pada saat itulah akan terjadi gerhana bulan. Terutama ketika bumi menempati posisi di antara matahari dan bulan dan berada pada satu garis lurus yang sama, yang kemudian membuat sinar matahari tidak dapat mencapai bulan karena dihalangi oleh posisi bumi saat itu. Oke, terima kasih banyak. Sekian pemaparan dari Ibu. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.